Saya Marlianto Manan, kebetulan saya dari Urban Bapak, ya dari PAN sama tadi. Iya, ini memang persoalan ini memang di Riau khususnya yang begitu banyak gurita PKS dengan sawit ininya memang banyak persoalan yang seperti ini. Tapi kita langsung menoki aja kepada persoalan yang ini tadi gitu. Yang pertama tadi mungkin dari pimpinan tadi Pak Wakil Ketua dari Pak Sulan tadi bahwa ada beberapa persoalan yang disampaikan beliau tadi gitu. Sebenarnya dalam sebuah tadi ada kalimat lagi saya catat tadi 4 bulan beroperasi gitu ya. Artinya di dalam logika hukumnya kalau perusahaan sudah beroperasi berarti mereka akan boleh dikatakan tanda kutip ya Pak sudah layak untuk melakukan operasionalnya. Untuk melakukan sebuah kelayakan melakukan operasional kegiatan itu tentu ada serangkaian perizinan yang harus diikuti gitu. Ya kan? Kalau kita izinnya banyak sebenarnya, ada nanti ada IMB-nya, ada izin lokasinya, IMB izin lokasi, ketata ruangannya sampai nanti AMDAL, RKL, RPL dan sebagainya gitu. Tapi khusus dalam kasus ini tentu kaitannya harus ada AMDAL-nya. Biasanya kalau dalam konteks perusahaan yang besar ini mungkin saya tidak tahu PKS kapasitasnya besar ini Pak. Besar, 60 ton per jam. Iya, mungkin kalau memang lebih kategori lebih besar itu mungkin di AMDAL ya. Tapi kalau skopnya agak kecil itu biasanya cukup RKL dengan RPL. RKL ada rencana pengelolaan lingkungan, RPL ada rencana pemantauan lingkungan. Nah, di dalam AMDAL itu ada di halaman belakang sekali, mungkin ada setebal ini pula. Itu di belakang itu seperti kita RPJM ada indikasi program. Kalau di AMDAL itu ada juga di sana nanti semacam rencana pemantauan lingkungan. Nah, tapi sebelum dipantau itulah masuk kita di RKL tadi rencana pengelolaan lingkungan. Nah, kalau seandainya ada persoalan yang tadi misalnya ada bocor atau apa tadi kucing-kucingan atau ada permainan tadi itu, mungkin yang pertama kita lakukan seperti Pak Dani, Pak Pimpinan tadi katakan juga. Fungsi kita kan yang tadi hanya kontrol pengawasan tadi dan itu terbatas pada pengawasan dan kita bukan eksekutor gitu. Mengambil persoalan pengawasan tadi itu berarti mungkin harus ada saran saya yang harus kita lakukan fungsi kontrol itu kita mainkan dengan meminta kepada instansi terkait yang mengeluarkan itu biasa di sini KLHK, sana KLHK juga mungkin Pak? Ya. KLHK biasanya mengeluarkan untuk AMDAL atau RKL tadi. Lalu dari kita sebagai lembaga pengawas tadi, mungkin kita hiringkan atau RPP dengan KLHK tadi, kita minta perusahaan katakanlah perusahaan A, gitu ya, perusahaan A-nya kalau dia sudah beroperasional, logikanya adalah semua sertetan aturan mainnya dia sudah penuhi, makanya dia boleh berjalan. Artinya seorang boleh mengendarai mobil kalau dia sudah punya pajak ada dibayar, SIM sudah ada. Itu juga dia sudah operasional 4 bulan yang lalu, berarti dia sudah ada izin lokasi, ada IMB, ada AMDAL, ada RKL, RPL dan sertetannya. Nah, langsung aja kita sebagai pengawas rasa mungkin panggil KLHK dihiringkan. Ini perusahaan sudah berdiri, mana izinnya? IMB-nya. Pasti ada izin IMB-nya Pak. Iklan aja di Kota Pekanbaru harus pakai IMB, apalagi sebuah PKS gitu. Nah, lalu dari IMB itu, lalu kita minta lagi AMDAL-nya mana gitu. Tak bisa dia bilang tidak ada. Dan itu tidak rahasia AMDAL-nya. Lalu dikasihnya buku yang saya itu pasti ada. Kalau tidak ada, tidak boleh berdiri. Di saat dia bilang katakan tak ada, nah di sana itu adalah kiamat bagi dia. Tak mungkin sebuah izin mendirikan bangunan dibolehkan sepanjang AMDAL dan RKL-nya tidak ada. RKL dan RPL-nya. Nah, kalau itu harusnya ada. Kalau kita bicara benar dan dia sudah berdiri, ada AMDAL-nya. Minta AMDAL-nya, kita tinggal pelajari di halaman paling belakang ada namanya RKL RPL-nya, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan. Apa itu rencana pengelolaan lingkungan? Rencana pengelolaan lingkungan itu adalah kisi-kisi jika dia sudah beroperasi, lalu bagaimana limbahnya, kemana dibuangnya, mana sumber pantaunya. Pak Dani katakan lagi kapan dia harus dibuang ke sungai, bisa saja dibuang ke sungai, tapi ada rentetan panjang yang harus diikuti dia, apakah dengan bantuan kimia dan sebagainya, sehingga air yang dibuang ke sungai yang mengalir tadi itu sudah layak pakai. Bahkan terakhir biasanya di kolam pantau terakhir itu sudah boleh dilepaskan ikan, tak mati ikannya gitu ya. Pertanyaan kita, cerita panjang yang dalam buku pintar di AMDAL yang begitu manis untuk menjolok IMB tadi,
sudah benar dilakukan. Dan jika tidak benar dilakukan, ada pasal pembiaran, ada KUHP dan sebagainya di Undang-Undang 32 2009 selain dengan hidup ya Pak. Ya, itu dia buka situ ada. Saya rasa mungkin sebatas kita di dewan yang bisa kita apakan gitu, Bapak, semuanya gitu. Itu dia. Lalu tadi ada juga ada gugatan dari masyarakat, ya kan? Cuma gugatannya apakah terkalahkan dia Pak? Terbukti dia. Yang banding tadi seakan-akan dia tertuduh, tersangka gimana? Di pengadilan negeri dia kalah. Kalah dia kan? Kalah lalu dia banding. Kalah dia. Materinya Semuanya Pak. izin. Izin. Semuanya. Iya. Jadi di putusan pengadilan negeri ya bunyinya memperbaiki gitu. Diharapkan untuk memperbaiki ya perizinan. Nah, lingkungannya. iya. Kalau begitu dia kalah, lalu ada keputusannya adalah harus memperbaiki. Semasa memperbaiki, sebelum diperbaiki dia tidak boleh operasi. Logika, saya logika hukum aja dulu. Saya tidak nonton. Kalau dia memperbaiki, perbaiki dulu, baru you bisa bekerja. Di saat tidak memperbaiki, tidak bekerja. Di saat proses perbaikan tadi dia melakukan. Saya rasa di sini mungkin bisa juga fungsi kita sebagai kontrol pengawas tadi sebagai mediator. Maksud saya mediator begini, ada para pihak yang bersengketa, pihak masyarakat yang menggugat, pihak perusahaan yang mungkin yang akan ditersangkakan bisa terdakwa, lalu ada penengah. Saya rasa mungkin bisa peran kita sebagai DPRD sebagai mediator tadi, kita mediasi dia antara pihak satu dan pihak kedua. Kalau dapat boleh mengenai rekomendasi, nanti perusahaan dilarang beroperasi dulu sampai kejelasan banding ini jelas dia menang dan kalahnya atau perbaikannya sudah dilakukan. Saya rasa situ mungkin kita masuk. Ini menurut pendapat saya gitu. Tapi mungkin Pak Dhani nanti minta dia apa juga nanti. Jadi kalau ini memang bisa diapakan, dibuat kesepakatan itu salah satu inti kesepakatan itu menghentikan sementara sampai keputusannya ingkrah, lalu dia tanda kutip tadi memperbaiki kesalahan yang dia katakan tadi gitu. Mungkin itu Pak Dhani sebanyak belum. Silakan Pak Dhani. Ya, kalau ditanya apa namanya, bagaimana respon